dalamnya seperti apa gitu. Jadi supaya tahu semuanya. Nggak apa-apa kan? Oke, silakan. Ya, oke. Pak Atase bisa memberikan sepatah dua kata. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya masih baru di London ya, baru sekitar mungkin 6 bulan gitu, karena saya sampai sini September 2020 dan baru memetakan gitu. Jadi I4 saya pernah dengar, kemudian ADRI ini malah saya belum pernah dengar. Jadi saya tahu ADRI malah ketika Pak Dhani ngajak saya, Arif kita ini masuk ADRI. Apa asosiasi dengan wah bagus itu. Saya kok malah belum pernah dengar itu di Indonesia. Nah, tapi sebelum saya sampai ke Inggris itu, Pak Dhani itu sudah WA saya. Gitu. Saya kaget loh, kok saya sudah dapat SMS dari Inggris. Terus Pak Dhani langsung begitu saya datang langsung Pak Dhani itu langsung cek gitu, langsung nyambung itu cepat sekali, tek 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 tek. Terus ternyata yang kemudian saya tahu bahwa memang banyak diaspora di UK ini yang sudah jauh sekali melangkah, ya. Sudah kerjasama, mungkin ada beberapa yang sangat menonjol. Ada juga yang mungkin baru akan mulai. Jadi itu memang petanya di UK begitu. Nah, dari awal saya sudah bilang, karena ini orang Indonesia, diaspora bersatu saja. Ya. Nah, karena sudah ada I4, waktu itu sebenarnya saya mengusulkan ya, kenapa nggak pakai I4 yang di UK, gitu, supaya gampang. Gitu. Nah, jadi kalau satu pintu begitu, kerjasama itu memudahkan kami yang di KBRI, misalnya, untuk merekam gitu, apa yang sudah dilakukan para diaspora, sejauh mana. Nah, kemudian yang kedua, kami juga akan bantu itu exposure ke publiknya. Karena kebetulan ini, diaspora di UK ini orangnya rendah hati, jadi harus dibantu, dipotreti, dipamer-pameri gitu, kalau nggak gitu nggak ada yang pamer. Saya itu, aduh, kok gini ya. Tapi ya saya sendiri juga merasa gitu, karena memang orang Jawa kan motonya itu kan apa rame ing gawe, sepi ing pamrih, rame ing gawe ya. Jadi kalau apa-apa itu suka kerja, tapi nggak suka imbalan gitu. Ternyata kalau di sini nggak bisa. Di UK ini kalau diaspora itu ya harus kerja, ya harus publikasi, ya harus pamer gitu, spotlight ya, harus disorot. Ternyata begitu. Saya juga baru sadar sekarang setelah saya diberitahu. Jadi kebetulan kan yang Pak Wakil Dubesnya yang sekarang ini kebetulan dulu bekas mahasiswa saya. Dia cerita. Pak Arif itu nggak apa-apa. Orang Jogja itu nggak apa, karena saya dari Gajah Mada dan Jogja sekali ya. Dan kami memang apa-apa itu serba di belakang layar. Jadi saya maklum gitu, saya paham betul. Diaspora di UK ini rupanya kok masih rada-rada seperti itu. Saya juga merasa tahu diri. Nah, saya merubah diri. Ya, saya akan mencoba untuk expose dan spotlight saya juga sendiri. Tapi saya juga akan membantu para diaspora ini supaya ada spotlight. Ya. Nah, nanti ya, kalau mungkin nanti Bapak Ibu tahu, yang sedang digarap ini ada yang namanya UK IGIS ini memang sudah ada. Dan itu memang salah satu atau ya bagian dari teman-teman yang sebenarnya ada diaspora. Terus ada lagi sebetulnya ada 2 atau 3 organisasi. Jadi memang fakta di lapangan, itu memang diaspora ini ada yang S1, dia punya lembaga sendiri yang apa itu Indonesian Engineer Association itu ada, lalu ada yang Nusantara Initiative Forum, jadi itu ada beberapa. Nah, saya berpikirnya sebetulnya maunya itu satu payung, mungkin lewat I4 ya, tapi ya bagaimana lagi gitu, kadang-kadang memang kepala orang beda-beda ya, lahir itu kan nggak bisa sama gitu, lahir besar, bidangnya ya. Jadi memang saya pikir ya oke lah, kalau begitu kita kembali pada apa kalau di ayat Quran itu bahwa kamu itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda pikiran, berbeda cara hidup, ya sudah. Tapi bahwa semua diaspora itu ingin ada tampak eksis sebagai wakil orang Indonesia di UK, itu sudah bagus gitu ya. Hanya memang itu tadi bahwa yang kurang diteropong ya harus diteropong gitu. Yang kurang dimasukkan kamera jadi kita kasih zoom gitu supaya tampak bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu sudah jauh. Jadi nanti kalau Bapak Ibu
tahu ada institut Asosiasi Engineer Indonesia di UK itu ada. Lalu Nusantara Initiative Forum itu ada. Lalu mungkin ada forum apa itu ada beberapa. Ya. Tapi memang kalau yang masuk di dunia yang jadi satu memang I4 itu. Ya. Nah, jadi begitu. Ini kemudian I4 ini kan ternyata mau membantu Bapak Ibu yang ada di ADRI supaya ada kerjasama, ada joint research ya. Nah, nanti kalau misalnya ada dosen-dosen muda bisa misalnya sekolah di sini dibantu gitu. Nah, kalau tugas saya hanya istilahnya itu ya membantu apa yang saya bisa. Karena kalau pemahaman Medan UK jauh saya di bawah gitu. Seperti Pak Dhani sudah bertahun-tahun di sini, Bu Juliana juga di sini, Pak Aziz juga ada di Jepang ya. Jadi saya baru datang dan saya masih harus mendengar dan sedikit bicara. Tapi intinya kalau saya di Jawil gitu saya berangkat. Pak Arief, ini Pak, ya Pak Arief bantu ini, ya Pak. Ya. Jadi saya memang harus menjadi pelayan gitu, melayani teman-teman diaspora ini, memfasilitasi untuk supaya tampak bahwa Indonesia itu tidak ada di Indonesia saja, tapi Indonesia itu di mana-mana dan mereka juga punya semangat nasionalisme yang sebenarnya tidak kalah dengan yang ada di Indonesia, gitu. Bahkan lebih dari itu, ya kalau saya boleh katakan. Nah, nanti tinggal bagaimana yang di luar Indonesia ini, diaspora ini melihat kebutuhan Indonesia itu apa, orientasi pemerintah kemana, lalu bagaimana juga kebutuhan para anggota ADRI ini, ya, supaya bukan kami, tapi maksudnya para diaspora ini bisa bantu ADRI sehingga ADRI ini bisa naik gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya Pak Dhani cerita itu ada universitas yang tadinya tidak pernah terdengar, sekarang rankingnya naik. Nah itu yang saya kira cita-cita itu sangat bagus sekali. Nah saya di KBRI tinggal nunggu saja, pokoknya kalau ada apa-apa, Jawil aja. Ya, insya Allah bisa bantu. Saya kira begitu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa III ini. Jadi mohon Pak Aziz Muhammad yang mendunia dengan 1.500 para doktornya. Kalau kami nggak terlalu banyak Pak. Seluruh Indonesia dosen yang PTN dan PTS itu cuma 250.000. Dan itu harus kami layani. Makanya kalau sendirian kita kewalahan, maka kita kompak. Jadi kalau nanti kami pernah melakukan organisasi yang namanya BMPS, yaitu Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Jadi dari unsur berbagai macam, itu kita bisa ayomi dan nanti misalkan dari Pak Arief tadi minta, bagaimana kalau saya face to face dengan organisasi yang punya komunitas ya yang lain lah. Itu bisa kita bentuk nanti dengan nama Badan Musyawarah ya Badan Musyawarah Masyarakat Indonesia di UK misalkan, di UK gitu misalkan. Nah, karena kalau diaspora kan tidak semuanya, ada yang mahasiswa kan bukan diaspora, dia kan balik lagi. Nah itu saya pikir respon saya. Sementara yang pasti saya sangat bergembira karena kalau di KBRI itu biasanya ya Bapak kan tahu teman-teman juga nggak semuanya humble seperti Pak Arief Rahman ini. Saya sangat bangga ini dengan Pak Arief Rahman yang humble. Nah, jadi saya sekarang ingin mendengarkan Pak Aziz Muhammad atau Pak Muhammad Aziz ini. Ini presiden masa depan kita ini kayaknya. Dengan 1.500 orang-orang Indonesia yang mengedepankan dunia. Saya persilakan Pak Aziz, ini saya handle dulu. Ya. Silakan Pak Aziz yang ada di Tokyo ya sekarang ya. Halo, belum kedengar suaranya, mungkin di coba Mas Pak Aziz. Di unmute Pak Aziz. Unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang ya, selamat sore juga, selamat pagi buat rekan-rekan yang ada di UK, selamat siang, selamat sore buat rekan-rekan yang ada di Indonesia gitu ya. Perkenalkanlah, tadi sudah disebut juga oleh Pak Dani, oleh Pak Arif Rahman, oleh rekan-rekan semuanya gitu ya. Saya Aziz ya, saya muridnya Pak Dani sebenarnya gitu ya. Jadi dari dahulu saya muridnya Pak Dani. Jadi ini sekarang juga ada Bu Juliana juga ya, Bu Juliana sebagai Managing Director dari I4 UK ya. Tadi saya mau mengoreksi satu hal dulu sebelum saya menjelaskan terkait dengan I4 ya, terkait dengan pernyataan Pak Dani. Pak Dani itu menyebut diperkecil menjadi UK. I4 UK enggak seperti itu. Maksudnya adalah potensi dari UK dan Eropa itu membesar gitu loh. Jadi akhirnya Eropa kita pisah dengan UK itu sendiri karena memang UK itu banyak sekali rekan-rekan yang ada di UK itu sendiri gitu loh. Oke. Kalau diperbolehkan mungkin saya share screen sebentar ya. Ya, silakan. Ya. Apakah saya belum bisa sekarang kalau misalkan diperbolehkan? Oke. Saya sudah apakah boleh ini? Oke. Ya, silakan. Siap. Oke. Ya, sudah. Yap. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya, siap. Nah ini saya sebenarnya tidak ada persiapan sama sekali, gitu. Tapi ada beberapa slide yang mungkin bisa saya share, yang biasa saya pakai juga, gitu ya. Nah, sebenarnya I4 itu apa sebenarnya, gitu ya? Ya memang Bapak Ibu rekan-rekan semuanya sudah mengetahui lah terkait dengan hal ini, mungkin sebagian ya terkait dengan I4, yaitu intinya adalah kita ingin menjadi sebuah wadah ya, platform yang memang terbuka dan memang terakses ya. Karena kata-kata terbuka dan kata-kata terakses ini bagi saya ini sangat-sangat penting sekali. Gitu ya. Jadi tidak hanya sebagai sebuah organisasi yang kaku ya. Karena itu saya sendiri lebih suka menyebutnya sebagai platform sebenarnya. Karena platform ini biasanya lebih terbuka, lebih fleksibel. Ketika saya menggunakan kata organisasi takutnya nanti ada sifat elegans. Jadi maksudnya ada sedikit misalkan eksklusivisme atau misalkan apa gitu. Tapi dalam hal ini ya memang I4 itu sendiri adalah organisasi, tapi dalam percakapan sehari-hari kita lebih menggunakan kata platform itu sendiri, saya kira akan lebih pas gitu ya. Nah, pada dasarnya yang ingin kita bentuk ya adalah sebuah bagaimana sih sebenarnya kita bisa mengoptimalkan ya kerjasama ya. Dan kerjasama ini pasti ketika kita berbicara terkait dengan kerjasama ini sustainable ya, sustain, terjaga, itu pasti sifat kerjasamanya pasti akan timbal balik gitu loh. Dan ini sangat penting sekali gitu loh. Diaspora kita harus saling memahami. Diaspora yang ada di luar itu juga sedang berkembang. Rekan-rekan yang ada di Indonesia itu juga notabene-nya semuanya sedang berkembang. Ya. Kita mengetahui, maksudnya ketika kita membandingkan dengan Cina atau misalkan kita membandingkan dengan Amerika ya. Di Amerika, mereka domestiknya sudah sangat settle sekali. Ya. Cina ini sekarang domestiknya juga berkembang, diaspora mereka itu juga berkembang, ya, berkembang sekali. Mungkin mereka sudah sangat advance sekali, sudah sangat maju sekali. Nah, untuk kasus Indonesia, ini keduanya, baik yang domestik ataupun yang diaspora, ini semuanya sedang berkembang. Nah ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi tidak bisa kita menganggap juga bahwa diaspora yang di luar itu semuanya sudah sukses, semuanya sudah settle, sudah menjadi seseorang yang besar. Itu tidak semuanya. Gitu ya. Jadi di sini yang ingin saya garis bawahi adalah ada sebuah kebutuhan sebenarnya. Ada sebuah background yang sama yang menjadi alasan bagi kita ya, selain dengan alasan nasionalisme, ya ternyata kita juga punya alasan bersama, yaitu untuk mengembangkan kemampuan kita, kapasitas kita secara bersama, baik itu rekan-rekan yang di Indonesia ataupun diaspora itu sendiri. Nah, ini kenapa saya sering menjelaskan terkait dengan hal ini, karena ini akan menimbulkan secara natural akan menimbulkan motivasi kita bahwa kita memang saling membutuhkan, gitu loh. Kita bukan dalam stage atau dalam stance bahwa salah satunya sudah advance sekali, tidak sama sekali, gitu ya. Ini yang perlu kita pahami secara bersama. Nah,
terkait dengan I4, nanti Bapak Ibu bisa akses di website I4 apa sih definisi I4 macam-macam gitu ya. Tetapi sekarang ini bentuk I4 seperti apa gitu ya. Ini kita punya beberapa tools ya, kita punya beberapa pengurus dalam hal ini. Ada pengurus harian, ya ini jelas, ini mengurus terkait dengan organisasi itu sendiri. Yang kedua adalah terkait dengan kawasan. Ya, kita membagi menjadi 8 kawasan, ya termasuk Inggris, UK, dan juga Indonesia. Indonesia juga ternyata mulai tahun 2020 ini kepengurusan kami, ini kita tambah Indonesia karena memang Indonesia ini ternyata juga potensinya sangat-sangat besar sekali. Nah, juga mulai tahun 2020 ini kita tetapkan ada beberapa pengurus terkait dengan klaster ilmu pengetahuan. Dan ini saya harap ini nanti akan menjadi sebuah wadah ya, di mana kerjasama itu sendiri itu notabene nanti mungkin akan diwadahi ya ke dalam ini klaster-klaster ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya. Meskipun ada kemungkinan kebutuhan kerjasama ketika dalam koridor yang lumayan besar, yang ketika meliputi beberapa bidang, otomatis akan juga bisa di-manage, akan dikoordinasikan oleh managing director atau oleh kawasan, masing-masing kawasan itu sendiri. Nah, untuk klaster ilmu pengetahuan kita mempunyai 14. Ya, 14. Nah, memang klaster ini bagaimanapun ini sifatnya adalah fleksibel. Ya, kita tidak statis dalam hal ini. Jadi misalkan ada beberapa, ada keilmuan baru yang mungkin belum tentu difasilitasi dalam klaster yang ada, misalkan gitu. Nah, ada kemungkinan nanti bisa saja ya selain ya menambah mungkin bisa, tapi itu jalan terakhir. Tapi yang terbaik adalah memanfaatkan klaster yang sudah ada, atau misalkan nanti menambah beberapa sub-klaster yang ada di dalam klaster yang sudah ada, gitu ya. Nah, misalkan kemarin ada kesehatan umum, kesehatan umum itu ternyata nggak ada, beda dengan kedokteran, beda dengan biomedis. Nah, akhirnya kita juga kita mengextend, kesehatan umum kita tambahkan. Ada juga waktu itu misalkan gitu ya, hukum, kebijakan publik dan politik, waktu itu politik nggak ada misalkan. Nah, akhirnya kita tambahkan seperti itu. Nah, ini beberapa rekan-rekan yang menjadi managing director untuk masing-masing kawasan. Ada 8 kawasan, saya ulangi kembali. Untuk hari ini kita kebetulan juga Bu Juliana juga sepertinya hadir ya, Bu Juliana sebagai managing director dari kawasan UK atau Inggris itu sendiri. Dan ini klaster ilmu pengetahuan kita punya 14 ya. Silakan nanti kalau misalkan Bapak Ibu rekan-rekan berkeinginan punya minat untuk bergabung dengan I4, atau misalkan lihat-lihat database I4, siapa saja yang ada di I4, siapa aja diaspora kita yang ada, atau misalkan ingin di klaster ini, misalkan siapa saja yang ada di klaster ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga bisa akses di database gitu ya. Nah, ini data keanggotaan, tapi ini per September tahun 2000 kemarin ya. Saya mungkin akan lewati saja. Ini beberapa kegiatan gitu ya. Kita memang ada beberapa kegiatan, selain kegiatan-kegiatan insidental, ada juga kegiatan-kegiatan rutin ya. Misalkan I4 Talks ini yang biasa diorganize oleh pengurus harian ya, dalam hal ini adalah oleh divisi acara, dan juga I4 Lectures. I4 Lectures ini biasanya ini dipegang oleh rekan-rekan klaster ilmu pengetahuan, dan ini notabene-nya ketika terkait dengan lectures ini biasanya kita kerjasama dengan beberapa universitas ya. Misalkan sekarang ada klaster energi. Nah, klaster energi ini dalam dalam mengadakan I4 Lectures-nya, kita kerjasama dengan beberapa kampus, ya, termasuk UNS, termasuk ITB juga, termasuk UI, termasuk juga BPPT dalam hal ini. Kita ajak juga. Ya. Lecture ini bisa rutin, misalkan sebulan sekali, macam-macam. Nah, ini bisa saja kita adakan seperti itu. Atau misalkan ada beberapa juga ya pengurus yang farmasi, itu bekerjasama dengan Universitas Bengkulu, Jambi, Lampung, ataupun yang lain. Ya. Jadi mengadakan lecture secara bersama. Ya. Nah, ini nanti dengan rekan-rekan atau dengan beberapa kampus yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, untuk kegiatan tahunan, kita ada juga kegiatan semacam Forum Cendekiawan Kelas Dunia. Ini biasanya kita adakan di bulan Agustus. Ini sebagai ekstensi dari Simposium Cendekiawan Kelas Dunia di 2 tahun yang lalu, ya, sampai 2 tahun yang lalu, yang dikoordinasikan oleh Kemenristek Dikti waktu itu.
Nah, ada juga beberapa incidental event seperti matchmaking atau misalkan apa. Dan sekarang kita juga sedang punya gawe ya, sedang punya salah satu program juga terkait dengan I4 Prime program. Ini salah satunya juga Bu Judiana juga sebagai koordinatornya ya. Nah, ini keanggotaannya, nanti silakan Bapak Ibu juga bisa akses apa saja yang ada di dalamnya. Nah, inilah mungkin karakter diaspora. Tapi saya tidak akan berbicara panjang karena ini sebagai perkenalan saja gitu ya. Tapi yang selalu saya garis bawahi kepada rekan-rekan kita semuanya ya terkait dengan ini, ya kita sebagai diaspora iya. Kita mungkin punya kelebihan iya. Mungkin kita punya beberapa aksesibilitas, kemudian aksesibilitas di kampus kita atau misalkan di fasilitas misalkan apa. Nah, ini bagaimana kita bisa lah memanfaatkan secara bersama, memfasilitasi rekan-rekan kita yang ada di Indonesia juga ya. Jadi kunci yang sangat penting sekali bagi kami semuanya ya, yang selalu coba kita garis bawahi adalah patience, kesabaran sebenarnya, kesabaran dan juga devotion ya. Kesabaran dan juga dedikasi kita gitu ya. Ya tidak hanya sebenarnya seperti saya sebutkan sebelumnya, tidak hanya semangat nasionalisme itu sendiri ya. Karena kadang nasionalisme itu ya kadang akhirnya jadi cuma buzzword saja gitu. Tapi yang terpenting lagi sebenarnya kita sebagai diaspora ya itu juga membutuhkan rekan-rekan yang ada di Indonesia. Ketika kita bisa membangun sebuah kolaborasi yang kuat antara kita dengan rekan-rekan yang ada di Indonesia, otomatis itu akan memudahkan kita bagi riset kita ke depannya juga. Dan ini yang mungkin saya, Pak Dani, Bu Juliana, atau misalkan rekan-rekan yang lain juga terasakan juga gitu. Kita ternyata juga sangat-sangat membutuhkan rekan-rekan yang ada di Indonesia. Kolaborasi dengan rekan-rekan di Indonesia itu sangat-sangat penting sekali bagi kami semuanya, gitu ya. Nah, ini beberapa activities macam-macam. Nah, ini saya hanya mengingatkan saja, gitu ya. Kolaborasi di awal memang sangat-sangat penting sekali, ya. Tetapi ini semuanya proses, ya. Kolaborasi itu juga proses, gitu ya. Di awalnya kita punya partner. Mungkin kita punya MOU. Nah, ini kadang kita senang, ya. Kita senang dengan sesuatu yang terlihat, ya. Nah, tetapi proses berikutnya inilah yang sangat-sangat exhausting, yang sangat-sangat exhaustif dalam hal ini, sangat-sangat menguras tenaga kita, ya. Kalau rekan-rekan Bapak Ibu yang di teknik mesin, ya, atau di teknik kimia, mungkin akan mengetahui ini energi yang diperlukan untuk mengevaporasikan air. Ya, itu adalah sekitar 5 kali lipat daripada energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air dari suhu ruangan ke 100 derajat Celcius. Ya, inilah phase changing di sini ini sangat penting sekali. Kenapa? Ketika kita mengadakan kerjasama, di sini kita butuh kesabaran, kita butuh saling memahami. Kita tidak hanya terikat oleh proyek-proyek tertentu, tapi bagaimana setelah proyek selesai pun kita bisa lanjut. Nah, ini saling memahami secara fisik, secara non fisik, secara mental macam-macam dalam hal ini, ya. Kadang ada masalah, kadang ada apa-apa macam-macam. Nah, apa yang kita coba lewati adalah atau coba kita create itu adalah terkait dengan fase terakhir, yaitu co-creation. Kita bisa memberikan benefit, ya. Kita bisa tidak menunggu, tidak saling mengiri, tidak, ya. Tapi dalam hal ini bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang memang saling menguntungkan bersama, gitu, ya. Tapi juga tentunya tidak tidak memanfaatkan juga, tidak saling memanfaatkan, tidak. Jadi saling bagaimana kita bisa saling memberikan benefit kepada semuanya. Nah, ini juga mungkin membangun kerjasama seperti apa, gitu ya. Ini yang tadi perlu saya garis bawahi terkait dengan kesabaran. Kadang kita stage di awal ya, kadang ada mungkin yang langsung meminta kepada stage yang levelnya sudah besar sekali. Nah, ini kadang kapasitas yang dipunyai oleh stakeholders, baik diaspora ataupun yang di Indonesia, kadang juga kurang, gitu ya. Ya, akhirnya mungkin akan sangat baik kita bisa stage mulai dari stage yang awal, initial, ya, kita saling memahami. Setelah itu kita bisa melanjut kepada sebuah advanced stage dalam hal ini, ya. Kita punya beberapa proyek, misalkan yang panjang, misalkan apa, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh misalkan ya, tahun ini juga kita coba ajak rekan yang di Inggris. Saya kebetulan kerjasama dengan Mas Taufik yang dari Inggris dan juga di Universitas Gorontalo ini ya, terkait dengan proyek dari British Council, ataupun sekarang ini juga ada proyek dari Jepang ya, e-Asia, kita sebut e-Asia ya. Ini kebetulan sedang finishing untuk proposalnya. Kita kerjasama dengan beberapa kampus yang di Indonesia, juga dengan Filipina misalkan gitu ya. Nah, ini merupakan proyek-proyek yang mungkin sudah advanced stage. Nah, terakhirnya apa yang kita inginkan adalah sebenarnya di capacity building.
capacity building inilah yang bisa meningkatkan semua kapasitas kita, baik kita sebagai diaspora ataupun rekan-rekan yang ada di Indonesia. Inilah tujuan terakhir sebenarnya, ya. Dan dari efek dari capacity building ini, ketika kita sudah punya kapasitas yang lumayan tinggi, ya, yang kita ingin targetkan adalah adanya kekuatan research identity yang sangat kuat, ya. Baik rekan-rekan yang di Indonesia ataupun rekan-rekan diaspora yang ada di luar. Ini yang sebenarnya sangat penting. Ya. Jadi tidak hanya terikat hanya, oh kita punya proyek dengan uang segini, tidak. Tapi yang sangat-sangat terpenting sekali adalah nilai kemanfaatan itu sendiri. Kita punya identitas riset yang kuat, ya, riset yang impact-nya memang besar, yang bermanfaat, dan terakhir memang kita punya beberapa maskot dalam riset itu sendiri. Kita punya orang yang punya riset identitas yang kuat dan juga terkenal, gitu ya. Nah, itu mungkin beberapa hal yang mungkin bisa saya share ya. Ada beberapa poin yang lain lagi, tapi nanti takutnya terlalu panjang. Nah, ini juga yang terakhir, saya hanya mengenalkan saja ini programnya dari Bu Juliana ya. Bu Juliana juga sebagai koordinator dalam hal ini yang kita sebut sebagai I4 Prime Program ya. Jadi silakan kalau misalkan Bapak Ibu punya keinginan untuk kerjasama ya, untuk joint publications atau misalkan apa dengan kita diaspora ya, silakan nanti Bapak Ibu bisa masuk atau ikut di I4 Prime Program ini ya. Ini koordinator kita, ada Prof Taruna dari US ya, ada Bu Juliana dari UK, ada juga Mas Izul dari Jepang itu sendiri ya. Nah, ini klasternya juga hampir sama dengan yang tadi gitu ya. Ini prosesnya gitu ya. Silakan kalau misalkan Bapak Ibu punya gambaran lah, abstrak dalam hal ini, punya abstrak, 1 lembar misalkan gitu ya. Nanti ada formnya, nanti Bapak Ibu bisa submit di situ. Lah nanti akan dicek oleh Pak Teruna, oleh Bu Juliana, oleh Mas Izul dalam hal ini. Kalau misalkan kira-kira, oh ini oke, promising, bagus, misalkan gitu ya. Nanti baru akan di forward ke beberapa koordinator cluster. Nah, dari koordinator cluster nanti akan dipilih, oh kira-kira siapa nih partner yang bagus, misalkan gitu. Nah, ini terutama untuk Bapak Ibu yang memang belum mengenal diaspora yang ada di luar itu siapa saja, di cluster apa, terus siapa, gitu ya. Misalkan itu mungkin bisa memakai skema seperti ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya kenalan yang memang sudah sangat kuat, diaspora itu sendiri, misalkan gitu, ya silakan. Itu secara pribadi-pribadi juga tidak masalah. Gitu ya. Karena bagaimanapun kerjasama terakhir itu adalah memang individual to individual ya, bukan I4 itu sendiri ya. I4 hanya sebagai fasilitator saja ya. Nanti kalau setelah terjadi hubungan kerjasama itu sendiri, maka I4 sudah lepas. Maksudnya kerjasama riset macam-macam itu sendiri pasti akan terjadi secara individual to individual itu sendiri. Gitu ya. Nah, ini mungkin dari saya perkenalan dari saya. Silakan nanti kalau misalkan ada Bapak Ibu yang terkait dengan yang tertarik untuk ikut I4 Prime Program ini, bisa saja submit seperti ini, ada title-nya apa, objektifnya, tujuannya apa, metodologinya apa, kira-kira gambaran hasilnya seperti apa. Nah, ini akan memudahkan tim kita ya, termasuk Bu Juliana dalam hal ini untuk mengadres ya, untuk mengalamatkan kira-kira ke siapa nih diaspora yang pas untuk bekerja sama dengan rekan yang ada di Indonesia, gitu ya. Oke, mungkin demikian dulu dari saya. Kalau misalkan ada kekurangan atau ada pertanyaan atau ada diskusi, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Juliana? Iya, salam kenal. Saya ada slide singkat untuk memperkenalkan diaspora Indonesia yang di Inggris. Jadi saya minta izin untuk share screen. Jadi yang seperti tadi sudah diperkenalkan, saya sekarang ini MD dari I4 kawasan Inggris. Sedikit perkenalan, terutama yang baru pertama kali kita ketemu di acara ini. Jadi saya background-nya itu Information Systems. Saya lulusan dari School of Computing dari National University of Singapore. Kemudian setelah lulus saya bekerja di Switzerland di ETH Zurich sebagai Chair of Management Information Systems sampai 2015. Dan saya tuh di Inggris itu sebenarnya baru 5 tahunan. Jadi dari tahun 2015 sampai sekarang saya
posisinya di Lancaster University sebagai profesor in Information Systems. Tadi kayaknya ada yang mengatakan dosennya lagi melakukan PhD di Manchester University ya. Nah, dari Manchester University ke Lancaster University itu sejam kira-kira, baik pakai kereta ataupun drive pakai mobil. Jadi nggak jauh dari Manchester. Ini demografik summary dari diaspora di Inggris, tapi ini masih bisa berubah karena kita sangat aktif di sini dalam pergerakannya, dan juga banyak juga diaspora yang sedang atau calon diaspora lagi menyelesaikan studi dan kemudian mereka akan masuk ke universitas yang ada di Inggris. Jadi saat ini kami punya 5 readers atau professors, 18 senior lecturers, 8 lecturers. Senior lecturers itu associate professor, lecturers itu assistant professor. Kita juga ada yang bergerak di industri. Jadi ada satu research directors, dia R&D, tapi posisinya bukan di universitas tapi di industri. Kemudian kita ada research fellows dan kita juga ada teaching fellows. Kalau mau tahu secara lebih lengkap, itu di KBRI, di websitenya KBRI itu ada informasi mengenai Indonesian Scholars in the UK. Ini lumayan up to date ya. Jadi mungkin kalau ada yang berminat untuk mencari partner untuk riset atau potensi untuk kolaborasi, itu mungkin bisa ke website ini untuk melihat. Di sini ada namanya, ada posisinya, kontak email address-nya, dan ada profile page-nya juga. Ini ada beberapa highlight karya dari diaspora di Inggris. Jadi rata-rata banyak diaspora yang di Inggris itu duduk di editorial review boards atau chair dari conference, track chairs. Saya misalnya tahun ini saya di award co-chair, jadi saya yang select paper mana yang dapat award di Information Systems, di International Conference of Information Systems. Kemudian kita juga ada yang duduk di Best Editor Awards, Best Reviewer Awards, Best Journal Conference Paper Awards. Ada yang diaspora juga yang udah memperoleh awards, banyak awards-nya. Dan kita juga ada diaspora yang kalau rekan-rekan pakai SPSS, itu ada yang bikin SPSS makro. Jadi SPSS itu kalau ada statistical software, ada functionality yang saat ini tidak ada di SPSS. Nah, itu ada diaspora Inggris yang dia bikin add-on functionality untuk statistik dengan di SPSS. Setiap tahun kita tuh ada acara namanya Indonesian Scholars International Convention. Tapi karena COVID, jadi tahun lalu itu di-cancel acaranya. Ini acaranya biasanya itu selalu offline dan di-host oleh salah satu universitas yang di Inggris. Kebetulan harusnya tahun lalu itu di Lancaster University. Tapi kemudian karena COVID, ini biasanya bulan Juli, end of June atau beginning of July acaranya. Jadi kita tidak adakan tahun lalu. Tahun ini kayaknya bakal online. Acara ini biasanya kolaborasi dengan PPI UK. Jadi PPI itu yang Persatuan Mahasiswa Indonesia yang ada di UK. Yang saya highlight merah ini yang diaspora yang di Inggris itu sudah melakukan kerjasama dengan rekan-rekan yang di Indonesia. Jadi ada banyak yang udah ada research collaborations, malah ada yang research collaborations-nya ada funding-nya. Jadi funding-nya itu datang bukan hanya dari Indonesia aja, tapi ada juga funding yang dari Inggris sendiri. Jadi Inggris funding agency itu ada funding research yang dilakukan di negara-negara yang sedang berkembang, salah satunya Indonesia. Kita juga ada banyak yang memberikan masterclass, keynote speakers, webinars, dan ini double degree master program. Ini saya kasih contoh. Jadi misalnya ini kerjasama contohnya yang di Lancaster University. Kita ada double degree master program dengan Universitas Indonesia.
Jadi 1 tahun mahasiswa sekolah di UI, master program. Kemudian tahun kedua, karena di Indonesia master programnya itu 2 tahun ya. Kalau di Inggris itu 1 tahun. Jadi di tahun kedua mereka ke Lancaster University ke master program yang sudah ada ikatan kerjasamanya. Kemudian setelah lulus mereka bakal dapat 2 degree, 1 dari UI, 1 dari Lancaster University. Dan banyak sekali rekan-rekan diaspora yang saat ini membimbing master students dari Indonesia untuk disertasinya ataupun doctoral students dengan scholarships dari Indonesia ataupun dari UK sendiri. Apalagi sekarang sesudah Brexit ya, UK udah keluar dari EU. Jadi funding untuk doctoral students non-British untuk sekolah di UK itu udah terbuka untuk semuanya, bukan nggak hanya untuk EU aja. Jadi ini peluang untuk yang pengen doctoral study di UK itu ada fundingnya. Ini sekedar highlight research aja. Jadi ini contoh, misalnya ini contoh yang riset saya di disaster management. Jadi kayak tadi Pak Asis bilang kan kalau kerjasama, kolaborasi itu nggak ada yang instan ya. Nggak ada yang instan, itu mulai dari awal, kemudian berkembang dan berkembang. Jadi ini contohnya. Ini contoh kerjasama saya dengan researcher di Indonesia. Itu nggak instan. Saya mulai dengan dapetin dana kayak stepping stone fund lah dari Inggris. Itu tuh nggak besar, tapi saya mulai dengan itu. Kemudian saya kolaborasi, kita piloting dulu. Kemudian kita bikin invite potensi stakeholders dari Indonesia, karena kan tadi juga Pak Asis menekankan bahwa kita tuh bukan hanya do research just for the sake of publication. Kita juga harus do research for impact. Impact-nya apa? Siapa yang akan benefit dari riset ini? Jadi dari funding yang kecil-kecil yang kita dapat awal itu, kita invite stakeholders, potential stakeholders, misalnya BNPB. Kita juga invite AHA Center, yaitu dari ASEAN. Kita invite BMKG. Kita invite juga, karena kita awalnya itu kita lingkupnya itu ASEAN ya. Jadi kita juga invite yang disaster management response dari Filipina, ada dari Thailand, NGO-NGO. Kita invite mereka semua dengan funding yang kecil-kecil ini. Kita invite mereka untuk adakan diskusi bersama, forum di United Nations di Thailand waktu itu, dan dari situ kita belajar needs-nya mereka apa, demand-nya mereka tuh apa. Jadi kita nggak mau langsung terjun ke riset, tapi kita tuh sebenarnya nggak hit needs atau kebutuhan dari potensi stakeholders-nya. Jadi itu riset, impact-nya tuh bakal kecil kalau kayak gitu. Jadi itu kita mulai dari situ. Kemudian ada peluang untuk apply funding di UK yang besar. Dan kita melanjutkan kolaborasi dengan rekan-rekan yang dari Indonesia itu untuk apply funding itu, dan kebetulan kita dapat. Jadi kita sekarang lagi running project-nya itu udah 1 tahun ya ini, jadi udah masuk tahun kedua untuk kemudian kita merealisasikan konseptual yang kita pupuk dari awal ini, dan yang pasti itu akan ada impact ke stakeholders, karena kita involve stakeholders atau beneficiary dari awal riset kita itu. Dan hasil dari starting point awal ini sampai berkembang itu adalah, jadi sekarang di disaster management emergency response dengan information system ini, saya ada ongoing funded projects ini, dan saya juga ada tiga saya lagi bimbing 3 mahasiswa dari Indonesia yang risetnya itu ada hubungannya dengan disaster atau emergency. 2 dari Universitas Indonesia, satunya lagi dari Jambi. Ada yang dari Jambi khusus ngelihat ke arah forest fire, karena banyak disaster forest fire daerah situ. Jadi itu saya kasih contoh gimana bisa berprogres ya dari awal dan seterusnya. Jadi nggak ada yang instan, harus sabar dan harus selalu close collaborations dengan stakeholders atau potential stakeholders kalau mau ada impact-nya.
Ini contoh highlight juga dari hasil dari diaspora yang ada di Inggris. Jadi ada yang udah nulis buku. Tadi saya bilang ini Ahmad Daryanto ini rekan saya dari Lancaster University, dia yang bikin SPSS makro. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai SPSS statistik, nah itu orangnya dia. Jadi dia tuh background-nya statistik, tapi dia sekarang kerjanya tuh justru di marketing department, tapi dia selalu berkutat dengan angka-angka statistik sampai bikin makro itu Ad1 itu hebat, sampai ada YouTube channel lagi yang bukan YouTube channelnya dia, jadi YouTube channel orang lain yang menerangkan mengenai SPSS dan pakai makronya dia, dan acknowledge dia itu benar-benar suatu achievement ya. Terus ada juga yang lain, ada yang nulis buku, ada yang nulis paper bareng. Ini Pak Dhani Harmanto ini populer ini sebagai pembicara kolaborasi di Indonesia dan sebagainya. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Ya, itu semuanya dari 2, I4 pusat dan I4 UK. Pak Aziznya masih sholat maghrib di Jepang kayaknya. Mungkin ada, kita informal aja, mungkin ada yang bertanya lebih banyak kepada Pak Atase, Bu Juliana, atau Pak Aziz. Silahkan. Kok pada diem semua? Tercengang kali. Kalau yang bertanya. Monggo. Silakan, monggo. Mungkin masih malu-malu Pak Dhani. Ya, atau belum ada ide. Bapak Ibu silakan monggo. Bapak Ibu pimpinan. Silakan, nggak apa-apa. Ada Pak Atase, Pak Aziz, orang-orang hebat, Pak Dhani, ada Bu Juliana. Itu ada yang tanya sudah. Iya. Tarik, bisa minta kontaknya. Yang pertama adalah kayaknya ini tumbuh oleh tutup, kata orang Jawa. Tumbuh oleh tutup. Pak Gus Ketum, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil ya. Tempel. Mikrofonnya ditempelin. Mikrofon. Pak, lepas. Jadi ini bahasa Jawanya itu tumbuh oleh tutup. Apa itu tumbuh oleh tutup? Yaitu satu, berkeinginan bagaimana bisa melibatkan teman-teman Indonesia, sementara orang Indonesia berkeinginan bagaimana melibatkan orang-orang Indonesia yang di luar negeri untuk membuat Indonesia lebih maju lagi. Nah, ini alhamdulillah kita juga ADRI punya yang namanya beberapa visi, yaitu One Cloud, One Dosen, One Cloud, One Dosen, 1,000 student, kemudian One Dosen, One Community, Science and Technology, dan One Dosen, One Information System. Jadi ini sedang kita kembangkan, dan beberapa juga sudah jalan dengan Thailand, Taiwan, seperti yang tadi. Saya juga ke Taiwan tentang disaster management. Kita dikasih biaya funding dari sana. Nah, dari situ kita juga mau fokusnya adalah bagaimana yang tadi disampaikan Pak Andi, yaitu IKU, yaitu kita kerjasamanya dalam bentuk indikator kinerja unggul. Jadi di samping Tridharma perguruan tinggi, sekarang ini pemerintah sudah memfokuskan kepada tadi indikator kinerja unggul tadi itu, utama ya. Kalau saya bilangnya bukan utama tapi unggul. Tentu saja prasyaratnya tidak gampang. Sementara pemerintah tidak berdaya ya untuk mengembangkan ke perguruan tinggi secara individual, secara kelembagaan. Pemerintah hanya memberikan bagaimana menjadi report-report yang ada di perguruan tinggi saja. Sementara penggeraknya adalah individu-individu dosen, penggeraknya adalah para pimpinan atau rektor. Nah, sehubungan dengan itu maka banyak sekali teman-teman yang mempunyai peluang dengan adanya kerjasama luar negeri ini untuk bisa percepatan guru besar. Karena di Indonesia
itu ada tunjangan kehormatan guru besar sehingga sama dengan dirjen gitu ya. Sehingga sekarang ini hampir dalam waktu 5 tahun ini sekitar dalam perjuangan ADRI itu ada sekitar 60-an yang dulu sulit secara regional. Nah, pertanyaan saya adalah kami punya 26 jurnal internasional. Nah, lagi-lagi sudah ada ISBN, sudah ini terkait dengan Ibu Juliana Sutanto ini karena orang IT asli ini ya. Kalau saya kan nggak asli saya, karena saya orang teknologi pendidikan, memang bagian saja itu. Yaitu bagaimana dari AI4 ini di dalam memfasilitasi pendampingan terhadap artikel-artikel yang dikembangkan oleh dosen yang bersyarat. Syaratnya adalah Scopus dan lain sebagainya. Nah, best practice apa yang sudah dilakukan seperti itu. Nah, kami punya 25 DPD, itu memang ada bagi-bagi tugas. Jawa Tengah ini kalau kerjasama luar negeri. Kemudian kalau di Jogja itu yang bagaimana pendampingan sampai kepada Scopus. Nah, kemudian kami belum berhasil untuk 26 jurnal. Kami punya 26 jurnal yang tadi juga dari Pak Aziz sampaikan tentang klaster-klaster itu. Dan ADRI ini sebetulnya aslinya namanya itu Asosiasi Dosen Rumpun Ilmu, klaster-klaster gitu loh. Jadi nggak sampai Republik Indonesia. Tapi ketika dibawa ke Jakarta, ternyata wah kalau hanya rumpun ilmu saja kurang menggigit. Harus ada Republik Indonesia saja RI-nya itu. Nah itulah akhirnya kita jadi Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Itu satu untuk yang terkait dengan publikasi tadi. Kami sangat terbantu apabila itu. Karena itu syarat segala-galanya di Indonesia itu. Mau meningkat dari asisten ahli ke lektor, lektor kepala ke profesor, itu semuanya tidak lepas dari publikasi itu. Jika ini memang bisa kita lakukan, nah ini kita siap karena ada 26 jurnal yang sudah terbit sekali, 2 tahun lagi insya Allah, 2 tahun ini insya Allah bisa kita indekkan itu. Nah untuk Pak Aziz, nah ini bos dari Jepang ini arigatou gozaimashita. Kami sangat senang karena kalau kami biasanya dengan Tohoku University di Jakarta, di Jepang, kita sudah pernah international conference di Jepang, ya ADRI yang kalau nggak salah ke 24 kalau nggak salah. Nah itu memang kesulitan teman-teman itu adalah ketika sekarang wajib magang di tempat industri dan itu diakui poinnya. Sementara juga mahasiswa juga harus transfer or credit. Nah, dikaitkan dengan itu, kita sangat berbahagia kalau ada teman-teman yang bersedia menjadi dosen asing yang ada di tempat masing-masing. Kita sudah punya lintas kampus, dan yang saya tadi sampaikan one dosen, 1,000 student, nah itu kita bisa rintis dari III ini, I4 ini. Yaitu nanti Bu Juliana bisa mengajar kami yang prodi-prodi teknik informatika dari seluruh Indonesia dengan online seperti ini, itu bisa kita terapkan. Kami tadi dikasih database-nya, itu bagian. Nah pertanyaannya, kerjasama kami dengan Cambridge di tingkat SMP ya, itu International Class Program, itu ada registrasi sekian $, kemudian ketika ujian itu juga berbayar sekian $. Pengalaman ini pernah diterapkan oleh teman-teman I4 sehingga kami juga harus antisipasi dan siap-siap untuk itu. Yang terakhir untuk Bapak Dr. Arif Rohman, sehingga Rohman ingin dipandu terus ya karena ya maklum bahasa Inggrisnya teman-teman ini memang satu yang paling bisa bahasa Inggris asal mencotot gitu loh. Jadi kalau diajak ngomong sama orang Inggris itu takut salah. Nah, ini pengerat tenaga kerja. Mengapa orang Inggris, orang Indonesia Inggrisnya kok nggak seperti orang Filipina?
Orang Filipina itu abstrak itu asal mencotot, tapi yang penting orang Indonesia kalau ngomong itu takut orang lawan bicaranya. Kenapa? Bapak guru ya. Kenapa? Bapak bahasanya tertib sekali grammarnya. Nah, akhirnya saya pernah itu pengalaman saya ngomong dengan orang Australia. Orang Australia itu diem seta karena bahasa saya katanya terlalu gramatikal, jadi nggak enak, terlalu formal. Nah, ini mohon mungkin ada beberapa kiat-kiat yang bisa harapan kami. Karena kami banyak sekali mengirimkan orang-orang ke luar negeri, bahasa Inggrisnya rata-rata gagal. Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ibu Yoga untuk memandu dialog ini. Terima kasih. Mohon izin, bisa saya bertanya? Bu Yoga. Oh iya, ada yang bertanya ya. Oh, Pak Wahyudi, sebentar sebelum Pak Wahyudi bertanya, saya mau say hello dengan Dr. Kanan from Tikrit University. He is here to join us. He would like to say hello, but because the conference is in Bahasa Indonesia, I think he will leave soon because he doesn't understand well. Dr. Kanan, are you here? Dr. Kanan, are you here? Sepertinya masih di mute, Bu Yoga. Oh, masih di mute. Pak hostnya, tolong dong hostnya jangan di mute, biar say hello. So because he makes a big effort to join this program, so we have to appreciate it from different country, from Iraq. Dr. Kanan, are you there? Tikrit University, I think is the biggest university in Iraq. It is state university. Halo, Dr. Kanan. Oh, I think he is leaving. I have just called your name. Okay, thank you. Mungkin karena tidak tahu bahasanya ya, tadi belum diterjemahkan. That's okay. Maybe next time for the next conference. Pak Imam Wahyudi Karimullah, monggo Bapak. Silakan. Terima kasih. Yang kami hormati Prof. Dhani, Pak Arif Rahman, dan Ibu Juliana, dan Bapak Ibu pimpinan dari ADRI dari seluruh wilayah Indonesia. Beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah yang berkaitan dengan kebetulan saya di Universitas Islam Malang, di kantor urusan internasional, yang juga di pengurus Asosiasi Dosen Wilayah Jawa Timur, bertugas sebagai koordinator bidang kerjasama dalam negeri dan luar negeri, yang dalam hal ini membantu beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di wilayah Jawa Timur, yang hampir kurang lebih 300-an kalau tidak salah perguruan tinggi di Jawa Timur. Mohon izin berkaitan dengan kerjasama untuk wilayah Jawa Timur dan di beberapa perguruan tinggi yang lain, kami berharap ada beberapa program yang nantinya kami akan siapkan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan joint visiting professor. Apabila memungkinkan, nanti kami dari ADRI Jawa Timur dan akan menggandeng beberapa perguruan tinggi yang lain yang ada di wilayah Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan I4. Dalam hal ini nanti mohon arahan dari Bapak Atasnya Pendidikan dan Kebudayaan, baik di I4 Inggris maupun di I4 Pusat. Kami berharap nanti beberapa profesor-profesor kami yang ada di Indonesia ini bisa mengikuti kelas yang diampu oleh Bapak Ibu Profesor yang ada di luar negeri. Misalnya Ibu Juliana nanti mengajar di kelas beliau, mungkin salah satu meeting dari Profesor Juliana ini bisa mengundang kami mungkin dalam satu mata kuliahnya, sehingga nanti di kelas beliau mungkin profesor dari Indonesia ini bisa mungkin share mungkin beberapa menit berkait dengan isu-isu yang ada di Indonesia yang mungkin relevan dengan mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu profesor Indonesia yang mengajar di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan International Community Service, berkaitan dengan pengabdian masyarakat internasional. Harapan dari kami dari bidang kerjasama dalam dan luar negeri di ADRI Jawa Timur adalah dosen-dosen kami yang profesor-profesor maupun yang belum,
ini nanti bisa melakukan kegiatan International Community Service di luar negeri, yang nanti pesertanya adalah masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Sehingga nanti baik secara online maupun offline dengan tema-tema yang nanti kami akan mohonkan arahan dari tim I4 maupun dari Bapak Atasnya Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga tugas kami untuk melakukan kegiatan Tridharma pengajaran ini tidak hanya bisa kami lakukan di Indonesia, tapi juga bisa kami lakukan di luar negeri atas bantuan dan arahan dari pimpinan di kedutaan maupun di kepengurusan I4 yang ada di seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah karena memang perguruan tinggi di Indonesia ini hampir 4.000-an, dan kalau di Jawa Timur juga ini ada ratusan, dan tidak semuanya perguruan tinggi ini besar-besar. Kalau UGM, UII, ini kan memang perguruan tinggi yang gajah-gajah yang besar-besar. Nah, kami-kami yang tersebar di Jawa Timur, di Kalimantan, di seluruh wilayah penjuru Indonesia ini, kalau tidak digandeng, dirangkul oleh I4 atau mungkin dari pihak kedutaan, maka mungkin sepertinya akan impossible kalau tidak ada bantuan dari I4 untuk bisa mengakses perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Karena memang permintaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak hanya program, not only the program but also the legal formal. Baik kalau misalkan ada peluang bagi perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini melalui ADRI ini bisa difasilitasi untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan MOU, karena selain program yang diminta oleh Kemendikbud juga ada legal formal MOU yang itu nanti kami laporkan kepada Kemendikbud. Meskipun demikian, MOU yang sudah nanti akan ditandatangani dengan lintas perguruan tinggi yang ada di wilayah Indonesia ini melalui ADRI ini, nanti implementasinya adalah seperti yang tadi yang saya sampaikan. Jadi nanti beberapa dosen, kalau misalkan dosen kami duduk mengajar langsung di perguruan tinggi luar negeri mungkin agak keberatan. Tapi kalau nanti difasilitasi oleh Bapak Ibu dosen, misalkan Prof. Juliana, Prof. Aziz, dan Profesor Dani, mungkin satu kelas saja atau mungkin satu sesi saja, nanti mungkin dijadwal selama setahun, mungkin ada 1 atau 2 kali, itu sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Apabila diizinkan, kami dari koordinator bidang kerjasama dalam dan luar negeri dari wilayah Jawa Timur, kami akan follow up ini, kami akan mohon arahan lebih lanjut ke Bapak Atase dan Prof. Dani, Prof. Aziz dan Prof. Juliana, sehingga nanti pertemuan kali ini bisa kami follow up untuk tindak lanjut lebih real, lebih konkret dalam hal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Sekian dari kami. Lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof. Juliana bisa menanggapi, atau dari Bapak Atase atau dari Pak Dani. Silakan, atau Pak Aziz. Monggo Pak Ketua ADRI Jawa Tengah, Pak Taufik, Dr. Taufikul, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan Pak Adikbud, Pak Arif Rahman dari KBRI London, kemudian Pak Dani ini. Saya kemarin sudah komunikasi dengan Pak Dani terkait dengan acara pada sore hari ini. Terima kasih ada Bu Juliana dan Pak Aziz. Pak Ketum juga ADRI yang menginisiasi terselenggaranya acara ini. Baik, saya ingin cerita sebentar. Kami ingin bercerita tentang sedikit apa yang sudah kami lakukan. Tidak hanya untuk ADRI Jateng, tapi juga untuk ADRI keseluruhan terkait dengan kerjasama luar negeri yang sudah kami lakukan beberapa tahun terakhir. Memang betul, kami mulai mobile keluar ke Malaysia, ke Filipina, itu ketika dilakukan sendiri sangat sulit sekali. Jadi ketika dilakukan antara you to you, itu mohon maaf lama dan seringnya ditolak. Tapi kemudian melalui ADRI, saya masih ingat